Oke, sekarang kita lanjut ke bagian JS Browser Object Model ya, atau bisa disingkat BOM. Sederhananya adalah BOM berfungsi membantu JavaScript untuk berinteraksi dengan browser, khususnya browser versi modern 2012 ke atas. Aku nggak tahu sih untuk pernyataan khusus browser versi modern 2012 ke atas ini benar atau enggak, tapi buat jaga-jaga aja, sebaiknya teman-teman selalu menggunakan browser yang setidaknya paling terbaru. Dan BOM ini, itu bukan sejenis kayak dokumen ya, tapi emang dia itu udah ada di dalam browsernya itu sendiri gitu loh. Dan setiap browser itu memiliki BOM-nya masing-masing, atau browser object modelnya masing-masing. Mereka berbeda-beda semua, tapi secara fungsi mereka sama aja. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalkan teman-teman masih nggak ngerti juga, gampangnya fungsi-fungsi BOM JavaScript itu kurang lebih seolah-olah website-nya berinteraksi dengan browsernya. Kalau misalkan masih nggak ngerti juga, kita bakal masuk ke prakteknya sekarang. Silahkan download kodenya, ada di deskripsi, tinggal di-download. Setelah itu, seperti biasa, indeksnya dibuka di browser masing-masing. Oke, jadi di sini udah ada HTML sederhana ya, beserta JavaScript-nya. Teman-teman bisa lihat pada baris ke-9, ini adalah sintak penulisan untuk menggunakan BOM ya. Jadi sebetulnya, dokumen itu juga bawahan dari BOM atau BOM, tapi penulisannya bisa dipersingkat. Kita nggak perlu nulis window-nya, bisa kita hapus. Jadi window-nya itu bersifat opsional. Tapi kalau misalkan di tempat kerja nanti teman-teman punya standar yang berbeda, window-nya harus ditulis seperti ini, maka ya nggak masalah. Hasilnya sama aja dengan dokumen get elemen by ID yang biasa kita lakukan di praktek sebelumnya. Sekarang kita bakal coba buka index.html-nya. Nah, kelihatan ya, hasilnya ada halo dunia dan apa kabar semua. Plus, ada pop-up 3 detik telah berlalu. Yeay, seperti itu. Pop-up ini bisa muncul karena itu tadi, kita menjalankan fungsi timeout di bagian bawahnya. Ya, kita balik ke codingan dulu sekarang. Fungsi set timeout ini adalah memberitahu kepada browser bahwa fungsi yang dideklarasikan di dalam set timeout ini akan dijalankan 3 detik setelahnya. Kalau 3 detik sudah berlalu, baru dijalankan fungsi yang kita deklarasikan di dalam parameter set timeout ini. Itulah kenapa tadi pop-up muncul, karena di dalam set timeout kita deklarasikan sebuah fungsi, yaitu window alert. Sesuai yang tadi aku jelaskan di awal, seolah-olah JavaScript-nya itu berinteraksi dengan browser ya. Pop-up-nya itu muncul menggunakan fungsi alert, sementara delay 3 detik atau menunggu 3 detik itu menggunakan set timeout. Dan lagi-lagi di sini, penulisan window itu opsional. Teman-teman mau langsung dibuat seperti ini, nggak masalah. Mau langsung pakai set timeout, mau langsung pakai alert, itu nggak masalah banget. Kita coba save, kita coba balik ke browser, ini di OK dulu ya. Lalu di refresh, kita tunggu 3 detik, apakah muncul pop-up-nya, dan ternyata muncul. Berarti nggak ada masalah ya, meskipun prefix atau window-nya kita hapus. Jadi sederhana banget ya untuk pengenalan BOM ini. Sebetulnya fungsinya masih banyak banget. Teman-teman silakan aja baca dokumentasinya di deskripsi, dicoba-coba lagi, dan pastikan teman-teman menggunakan browser yang terbaru ya. Khawatirnya browsernya terlalu jadul, akhirnya ada beberapa fungsi BOM yang nggak jalan. Sebetulnya, cookies juga termasuk bagian dari BOM atau BOM. Tapi karena cookies lumayan panjang penjelasannya dan ada persiapan tambahan terlebih dahulu, nggak langsung main praktek begitu aja. Jadi mungkin untuk pembahasan cookies akan dibahas di video selanjutnya.